Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini, berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Kesuksesan film solo para monster raksasa seperti Godzilla dan Kong ternyata dipandang sebagai lahan basah yang cukup menarik buat bisnis panjang industri film. Sangat menarik kalau saja keduanya bisa dipertemukan di satu film yang sama. Beradu kekuatan nentuin siapa yang terkuat dari yang paling kuat. Dan tentunya ini juga memancing opini penonton yang mungkin fans garis keras Godzilla atau sebaliknya yang mengagumi Kong. Terwujudlah film ini yang seharusnya dijadwalkan rilis setahun lalu. Pertanyaan terbesarnya, kemegahan yang dijanjikan apakah sebanding dengan apa yang sudah kita saksikan? Selamat datang di channel Kawan Review, ini dari review singkat film Godzilla vs Kong. World needs him. Godzilla vs Kong mengisahkan Kong yang melakukan perjalanan ke Hollow Earth, bumi di dalam bumi seperti yang diceritakan di Godzilla King of the Monsters, bersama dengan seorang gadis yatim piatu bernama Jia, di mana keduanya kayak ada ikatan batin gitulah. Siapa sangka di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Godzilla. Godzilla yang semula tenang tiba-tiba mengamuk kayak anak gadis ngebatin diputusin pacarnya. Perilaku yang berbeda Godzilla ini disadari oleh Madison yang diperankan Millie Bobby Brown. Dan dari sinilah jadi buntut panjang kehancuran seluruh kota yang membuat Godzilla dan Kong berakhir dengan pertarungan sengit. Buat teman-teman yang kotanya belum buka bioskop, tunggu aja sampai akhir bulan ini. Harusnya HBO Max tayang kok. Atau pinter-pinter aja ambil dari koleksi orang dalam. Kalau masih bingung bagaimana akhirnya kedua monster ini bertemu, jadi latar ceritanya itu 5 tahun setelah Godzilla King of the Monsters, film yang dirilis tahun 2019, dan 51 tahun setelah Kong Skull Island yang dirilis 2017. First impression, pengawasannya terbilang cukup menarik, tapi kalau boleh jujur, jangan ngegas dulu ya cok. Rasanya ada nyawa dan emosi yang dikorbankan, mengingat film Godzilla vs Kong tidak semegah trailernya. Ingat, ekspektasi yang tinggi ternyata sedikit ngelukai aku sebagai penonton yang sangat berharap para titan ini dapat ring yang layak. Dari gembar-gembor promosi yang masif, ternyata standar yang dikasih bahkan gak lebih baik dari film Godzilla King of the Monsters 2019 lalu. Terutama film Godzilla vs Kong ini kan jadi cikal bakal Monster Force, yang dimana baku hantam antara titan ini bukan lagi sebatas para kaiju dan Godzilla, tapi nambah lagi nih sosok Kong yang ability-nya 11-12 dengan kawanan monster tadi. Tidak ada hal yang baru di sini, semua terasa datar. Mungkin bakal berbeda lagi nih kalau penontonnya lebih memilih menikmati visual yang ditawarkan. Ya, aku setuju kok. Upgrade minor yang cukup bisa dirasakan perbandingannya bahkan dengan Godzilla King of the Monsters 2019 lalu. Cuma, tetap bagiku ini masih teramat kurang. Eksplorasi para monster ini bak maju takut, mundur ogah. Potensi yang sama sekali nggak dikasih panggung. Entah apakah ini dipengaruhi para tokoh manusia yang kali ini cukup banyak ambil bagian yang pada akhirnya fokus cerita film ini terbagi dan mungkin sebagian penonton bakal sulit memahami plotnya. Sebenarnya nggak begitu rumit sih, film Godzilla vs Kong ini dibuat untuk menjabarkan sisi terdalam para monster alpha ini yang belum diceritakan di film-film solo mereka. Sebagai penikmat film yang berbau monster dan sejenisnya, film ini nggak lebih cuma sebatas menjual aksi laga para kawanan monster yang dibalut dengan CGI yang begitu megah. Tapi untuk bobot cerita semuanya terasa usang. Dibilang jelek, ya enggak. Dibilang sempurna, juga enggak. Gak tahu ya seberapa banyak porsi director Adam Wingard yang lebih dikenal sama film-film slasher horornya untuk garapan film Godzilla vs Kong kali ini. Begitu juga dengan mereka-mereka di balik ide cerita film ini. Sebut saja salah satunya Eric Pearson yang perlu kalian ketahui kesuksesan cerita MCU fase 3 kemarin ada campur tangannya. The world needs him. Pada intinya semua kemegahan visual dan komentar positif kritikus film dengan berat hati untuk aspek cerita, bobot plot, dan premis masih jauh dari kata memuaskan.
Gak tahu ya letak kesalahan terfatal film Godzilla vs Kong ini. Momen-momen krusial terasa ditiadakan yang mana harusnya perlu ditampilkan sama porsinya, apalagi ini bakal jadi kritik penonton yang keburu menaruh hati dan optimisnya sejak suksesnya film Godzilla King of the Monsters 2019 lalu dan bahkan Kong Skull Island 2017 silam. Yang dari beberapa opini teman-temanku yang nonton film ini sama-sama, kedua film yang kusebutkan tadi jauh di atas Godzilla versus Kong ini. By the way, nonton ini di IMAX lebih enak. Scoringnya boleh lah. Kalau kalian penikmat dentuman audio yang menggelegar, film ini layak dikasih poin. Perlu diingat lagi ya, beda teater, beda kualitas keluaran audionya. Kalau kalian nontonnya di rumah, ya beda lagi, oke? Aku sampai sekarang masih berharap banyak MonsterVerse jadi pertunjukan baru yang akhirnya bisa dapat hati para penikmatnya. Ya agak bosan aja ya, bolak-balik kita ngomongin soal DC Universe, Marvel Cinematic Universe. Ya bolehlah kawanan monster dijadikan arena yang paling menarik, terlebih kalau Pacific Rim ikut ambil bagian dari MonsterVerse ini ke depannya, ya itu pasti bakal lebih keren lagi sih. Silakan ditonton. Ya kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.